Assalamualaikum anak-anakku, jumpa lagi belajar matematika sama Ustazah. Jadi sebelum kita masuk materi pelajaran pertama kita di kelas 6, yaitu dimensi 3, Ustazah mau menyampaikan sedikit, jelasin dikit lah itu materi prasyaratnya. Jadi nanti kita itu banyak menggunakan teorema Pitagoras di dalam menyelesaikan soal-soal dimensi 3. Dan pembahasan dimensi 3 itu ya banyak tentang Pitagorasnya gitu. Jadi ini sedikit flashback gitulah. Ini kan misalkan kayak gini. Ini saya punya segitiga siku-siku. Ini yang namanya sisi miring itu berarti sisi yang di hadapan sudut siku-siku ya. Kalau di sini berarti sisi miringnya itu AC. Nah, kalau di sini kita punya panjang AB itu 4, panjang BC itu ada 3. Berapa panjang AC-nya? Itu kan kita bisa cari pakai teorema Pitagoras. Di mana kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Berarti kalau di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sekarang AC-nya berarti sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya sama dengan AB-nya berapa tadi? AB-nya 4. Kemudian BC-nya berapa? BC-nya 3. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AC-nya sama dengan 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Berarti AC-nya sama dengan akar dari 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, tapi kalau misalkan di sini angkanya itu besar-besar, gimana sih caranya? Jadi nanti ada cara yang lebih mudah gitu. Kita menggunakan konsep kesebangunan. Sebangun itu kan maksudnya dia perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Jadi nanti kita gunakan konsep kesebangunan ini. Jadi kita ngitung ini ya, hitungan aljabar di teorema Pitagorasnya itu nggak banyak gitu. Jadi lebih ringan. Nah gini ya, Susu contohin gimana cara mudahnya menyelesaikan ini. Di sini kita punya panjang AB itu 15, panjang BC-nya sama dengan 15. Dan kita diminta untuk mencari panjang sisi miringnya. Atau nanti di dalam dimensi 3 itu disebut mencari jarak titik dari A ke C. Jadi itu nanti caranya hubungkan garis dari A ke C. Sama aja sih kayak gini. Nah jadi gimana ini caranya kita mencari panjang sisi miringnya. Kalau kita dengan hitungan aljabar ya menggunakan teorema Pitagoras yang seperti biasa, berarti AC-nya itu sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AC-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 15 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Nah ini kan ribet ya, 15 pangkat 2 225 ditambah 225 berarti sama dengan 450. Itu kan 450 itu berapa ya gitu. Kita akar pangkat 2 dari 450 berapa? Nah, itu jadi ribet ya. Jadi cara mudahnya itu kita sederhanain aja. Ini dengan konsep kesebangunan. Kita buat dia tuh jadi sampai nggak bisa disederhanain lagi nih. Kita cari bilangan terkecilnya. Sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 15. Ini kalau dibagi 15 berapa? 1 ya. 1 berarti ini dibagi 15 sama dengan 1. Kemudian ini dibagi 15 juga sama dengan 1. Jadi nanti yang kita cari itu AC-nya cuman sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. AC-nya sama dengan akar 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat juga 1 tambah 1 sama dengan 2. AC-nya sama dengan akar 2. Nah, tapi ingat kembali tadi di sini tadi udah kita bagi sama 15 untuk menyederhanakan. Maka hasil yang ini kita kalikan kembali dengan 15. Jadinya jawabannya itu sisi miringnya sama dengan akar 2 dikali 15. Akar 2 dikali 15 sama dengan 15 akar 2. Jadi ini panjang sisi miringnya atau panjang AC-nya. Gitu ya. Nah, ini lagi contohnya. Gimana nih yang ini? Di sini ada AB. AB itu panjangnya 12, kemudian BC. BC itu panjangnya 9. Nah, cara penyelesaiannya gimana? AC kan sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya sama dengan AB. AB-nya tadi berapa? AB-nya tadi sama dengan 12.
AB-nya sama dengan 12. 12 pangkat 2 itu 144. Kemudian BC-nya 9. 9 pangkat 2 81. Kan ini ribet kan? Kita mesti ngitung-ngitung berapa sih? 144 ditambah 81. Nah, cara mudahnya gimana? Sama kayak yang tadi. Jadi ini kita sederhanain. 12 sama 9. Bisa sama-sama kita bagi berapa sih? Supaya dia bentuknya sederhana banget. Sama-sama kita bagi 3 ya. Kalau kita bagi 3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian 9 kita bagi 3 sama dengan 3. Jadi jadi sekarang yang kita punya itu AC-nya sama dengan AC-nya itu kan sama dengan akar pangkat 2 dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti AC itu sama dengan akar dari 16 ditambah 9. AC-nya itu sama dengan akar 25. Jadi AC-nya itu sama dengan 5. Berarti di sini AC-nya sama dengan itu sama dengan 5. Tapi kita ingat kembali, tadi di sini sama-sama kita bagi sama 3. Berarti hasilnya 5 ini kita kalikan lagi dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Maka panjang AC-nya itu sama dengan 15 gitu. Ini di sini sebenarnya pakai satuan ya. Satuannya itu biasanya kalau di soal-soal seringnya satuannya cm. Cuman ini karena lagi ya buat review aja gitu. Oke, jadi ngerti ya. Kita sederhanakan. Misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB-nya 10 akar 3 dan BC-nya sama dengan 10 akar 2. Nah, cara mudah kita untuk menyelesaikan ini adalah kita sederhanakan dulu dengan cara sama-sama dibagi 10. Ini kalau sama-sama dibagi 10 jadinya berarti tinggal akar 3 aja. Kalau ini dibagi 10 tinggal akar 2-nya. Nah, kita selesaikan aljabarnya, aljabar dari teorema Pitagorasnya, maksudnya perhitungannya. Ini hanya kita selesaikan. Berarti AC itu sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya sama dengan akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 yang dipangkatkan 2. Karena AB tadi itu kan akar pangkat 3 ya. Udah disederhanakan ya. Kemudian BC-nya itu sama dengan akar pangkat 2. Yang ini juga tadi udah disederhanakan. Jadi akar pangkat 3 kuadrat itu sama dengan 3. Kemudian akar pangkat 2 kuadrat itu sama dengan 2. Maka AC-nya itu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. AC-nya itu sama dengan akar 5 maksudnya. Nah, AC yang sebenarnya yang ini tadi gimana? Kita kalikan lagi tadi sama 10. Kenapa? Karena di awalin tadi kan kita sederhanakan bagi 10. Jadi hasil akhirnya kita kalikan lagi dengan 10. 10 kali akar 5 sama dengan 10 akar 5.